الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام علينا وعلى إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah kita saat ini berada di tempat ini, dan kepada Allah kita juga berharap segala amal ibadah kita diterima, dan kepada Allah kita akan kembali, dan insya Allah dengan rahmat Allah pula kita akan berada dalam kemuliaan insya Allah. Hadirin, sebelum kita masuk ke dalam kajian, kita tasmi Al-Quran dulu. Kita dengarkan lantunan Al-Quran dari adik kita dulu. Siapa? Rifki ya? Mana Rifki? Ini Rifki. Sini sayang. Mau ngafal surat apa? Surat Al-Jin. Ayo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Inna faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi famanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa lamasna as-samaa وأنا كنا نقول
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا. Ya udah. صدق الله العظيم. Ya. Tar dulu. Tadi siapa namanya tadi? Rifki. Udah berapa juz? Oh, baru dua katanya, baru 2 juz. Ya, silakan. Baik, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bacaan Quran, hafalan Quran tadi meneduhi suasana kita pagi ini dan jadi asbab turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Hadirin, pagi ini pembahasan kita adalah tentang tema bahwa kita ini manusia betul-betul sangat istimewa, sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini penting untuk kita ketahui supaya kita faham bahwa kita ini makhluk yang utama yang diciptakan oleh Allah dengan maksud dan tujuan yang mulia. Karena kita makhluk utama, makhluk spesial, maka kehidupan yang sedang kita jalani juga harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Sama ketika seorang murid atau siswa, dia tahu bahwa dirinya adalah seorang murid yang diistimewakan, support habis dan ditinggikan derajatnya, maka dia akan dengan sungguh-sungguh menjalani proses belajar itu dengan baik. Ya, saudara hamba Allah yang berbahagia, di dalam banyak ayat Quran kita menemukan tentang kemuliaan, keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ayat yang biasa kita baca, yang kita kenal, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dalam rupa dan bentuk yang sempurna. Ya, fisiknya, non fisiknya sungguh sangat sempurna. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah tertulis dalam kitab Sahih Muslim. Tentu hadisnya sahih. Dalam hadis itu Rasul bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatun wahidatun bainal insi wal jinni wal bahaim wal hawan. Dari 100 Allah turunkan 1, dan yang 1 ini dibagi kepada manusia, bangsa jin, bangsa hewan dan sebagainya. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dari yang 1 ini, makhluk-makhluk tadi, manusia, jin, hewan, itu saling mengasihi, saling mencintai, berlemah lembut di antara mereka. Ta'tiful wahsyu awaladiha. Bahkan binatang yang buas sekalipun, harimau, singa, beruang, dengan rahmat Allah yang 1 tadi, itu tidak akan memakan anaknya walau dia lapar. Nah, yang menarik adalah ujung dari hadis itu, wa akharallah
99 rahmah, dan Allah tangguhkan 99 rahmatnya itu, yurhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, hanya dikhususkan buat hambanya nanti di hari kiamat. Apa yang ingin saya katakan? Dari 100, 1 dibagi, dan yang 1 itu saat ini kita rasakan, saat ini kita dapatkan. Tapi yang 99 itu dikhususkan buat hambanya. Kalau tadi 1 dibagi rata, dibagi banyak, manusia, jin, termasuk hewan. Tapi ketika bicara yang 99, maka itu dikhususkan buat ibadah, buat hambanya, tidak disebut dengan buat makhluknya. Nah, kalau bicara hambanya, berarti yang dimaksud adalah manusia dan jin. 99, insyaallah. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan, keistimewaan manusia yang Allah ciptakan. Saudara, 1 rahmat dibagi banyak ini. Saya respect, saya hormat, saya bisa senyum karena ada cinta, ada sayang kepada Bapak Ibu semua. Ya, tentu cinta dan sayang karena Allah gitu kan. Saya senang sama ibu-ibu. Ya, melihat yang cantik saya senang, Pak. Ya, melihat yang cakep saya senang. Dan itu normal. Ya, cuman saya nggak bisa menyayangi lebih karena ibu-ibu sudah milik orang kan. Ya, itulah batasannya. Aneh juga kalau ada orang laki-laki melihat wanita cantik, udah gitu enek gitu, buang muka gitu. Aneh kan. Atau ibu-ibu lihat laki-laki ganteng langsung muntah-muntah gitu kan aneh itu. Nah, kalau ada seorang laki senang pada perempuan, perempuan senang laki-laki, menunjukkan ada cinta, ada rahmat, ada kasih yang Allah berikan kepada dia. Maka aturan agama membatasi orang untuk melakukan pelanggaran. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian dalam banyak lain ini untuk menunjukkan kemuliaan kita, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Sesungguhnya kami muliakan, kami istimewakan, kami muliakan keturunan Adam ini, dan kami hantarkan, kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Bahkan kami cukupkan rezeki mereka dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk dengan beberapa dan banyak kelebihan. Ayat ini jelas bahwa manusia ini hari ini, saat ini, dan kita ini adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Lihat bagaimana kemuliaan itu Allah tunjukkan. Karena kita dimuliakan, maka kita difasilitasi, maka kita ditundukkan makhluk yang lain, ciptaan yang lain untuk memuliakan manusia. Bahkan diberikannya segala yang kita butuhkan walau kita tidak memohonkannya kepada Allah. Nanti endingnya apa? Kita akan lihat. Lihat bagaimana Allah memuliakan manusia. Lihat bagaimana Allah mengistimewakan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ketika awal penciptaan manusia, ketika awal Allah menghendaki adanya manusia, yaitu Adam, apa yang Allah takdirkan? Allah perintahkan kepada makhluk senior, makhluk yang duluan ada, untuk hormat, untuk sujud. Sujudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Bisa lihat ya dalam surat
Al-Baqarah ya, ayat 34 kalau salah. Allah berfirman, wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah berfirman, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Apa kata Allah? Usjudu, sujudlah kalian kepada Adam. Maka para malaikat ini sujud karena ketaatan mereka kepada Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong, maka ia termasuk orang yang kafir. Untuk memuliakan manusia, meninggikan kemuliaan dan derajat manusia, bahkan makhluk senior yang duluan ada, yang ribuan tahun sudah beribadah kepada Allah, bahkan termasuk iblis tadi sebelumnya adalah makhluk Allah yang beribadahnya luar biasa ribuan tahun. Untuk memuliakan manusia suruh sujud, Pak. Bayangin tuh, kurang mulia gimana tuh manusia. Maka iblis ketika disuruh sujud, kemudian kesenioritasannya muncul itu. Ya, dia bilang apa? Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Kenapa harus sujud? Ini faktor apa nih? Karena dia merasa duluan diciptakan, karena dia merasa sudah ribuan tahun beribadah, enggan buat dia untuk sujud hormat kepada Adam. Tapi bukan itu yang Allah inginkan dari iblis. Yang Allah inginkan adalah ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada perintah Allah. Nanti pelajarannya ada ini. Betapa orang sekian lama beribadah, baca Quran, sholat, tapi ketika dia ada kesombongan, kemudian ada perintah Allah yang diingkari, maka jatuhlah ya seperti iblis yang digolongkan seperti orang kafir. Naudzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kemuliaan itu ditunjukkan, kemuliaan itu diperlihatkan, dibuktikan oleh Allah dengan menyuruh makhluknya sujud hormat kepada Adam alaihis salam. Berikutnya, bahwa manusia dimuliakan, diistimewakan, ditinggikan, maka Allah tundukkan ciptaannya, makhluknya, segala yang ada ini untuk apa? Untuk diberikannya kepada manusia. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian menurunkan hujan, turun ke bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, akhirnya ada buah-buahan yang berbuah, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Ayat ujung dari setiap ayat itu Allah mengatakan rizqan lakum. Bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ketika ayat 22 ketika Allah berfirman walladzi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi ini hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai binaannya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah turunkan dari langit air. Wa akhraja bihi minas samarat, dan Allah tumbuhkan dengan air hujan ini as-samarat, buah-buahan. Apa lanjutan ayat itu? Rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Jadi Allah jadikan segala yang terjadi dalam semesta ini, air turun ke bumi,
tumbuh tanaman, buah-buahan dan sebagainya, rizqan lakum, untuk kalian. Kalau hanya dengan tujuan regenerasi, ya, untuk tumbuh lagi supaya nggak musnah, nggak perlu banyak gitu. Ibaratnya kalau buah mangga, kalau untuk regenerasi, satu buahnya cukup, Pak. Tapi yang ada, yang muncul, yang berbuah, berapa banyak tuh mangga, Pak? Banyak betul. Ada mangga tuh tetangga tuh nggak pernah berhenti tuh sampai 3 kali kadang panennya, Pak. Kalau untuk tujuan regenerasi nggak perlu banyak, tapi ini banyak sampai muntah kita makannya kan, dijual akhirnya. Berarti untuk apa itu diciptakan? Rizqal lakum, untuk kalian nih manusia. Maka sungguh aneh ketika Allah diberikan kelebihan yang banyak, ya, hasil yang berlimpah. Terus Allah minta, apa kata Allah? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Berikan hak-hak fakir miskin di saat panen. Nah, tapi ada hamba Allah yang enggan untuk berbagi, untuk berzakat dengan hasil panennya. Padahal apa yang dia mampu dengan buah yang tumbuh itu? Nggak ada. Dia hanya naruh biji apa? Biji mangga katakanlah. Terus yang membuat biji ini terbelah di antara kegelapan bumi, kemudian pecahlah bumi itu, kemudian menjadi apa? Tunas, kemudian terus tumbuh, membesar, ada daun, ada buah, buahnya manis dan banyak, akhirnya bisa dikonsumsi. Siapa? Apakah dia? Kan tidak. Allah sempurnakan penciptaan itu dengan satu tujuan, apa? Rizqal lakum, untuk kalian, untuk manusia, Pak. Bahkan hewan yang ada di sekitar kita, mereka itu sudah diatur sama Allah, Pak. Ada herbivora, ada karnivora, ya, ada pemakan daging, ada pemakan tumbuh-tumbuhan. Itu namanya hewan, namanya harimau. Dari dulu makan daging aja. Pernah nggak, Pak, ada harimau makan rumput? Hah? Coba-coba gitu berinovasi, eksperimen. Nggak ada tuh. Atau sebaliknya, kita lihat sapi deh. Yang kita tahu sampai hari ini, sapi tetap makan rumput. Ada nggak coba-coba makan daging? Ada nggak? Nggak ada. Tapi manusia disebut dengan omnivora. Artinya dia bisa makan daging, bisa makan rumput. Bayangin. Ya Allah. Bahkan tidak hanya dagingnya kita makan, tidak hanya rumputnya yang kita makan, bahkan apa yang diproduksi oleh hewan berupa air susu kita minum tuh. Padahal sapinya nggak pernah minum susu coba. Nah, kita minum susu dari kambing, dari sapi coba. Ya Allah. Bisa ya? Iya bisa. Kenapa? Rizqal lakum, untuk kalian. Untuk kalian semua. Dan alhamdulillah sehat. Padahal kalau kita tahu itu susu sapi baina farsin wadamin labanan sa'igan lisyaribin. Allah jelaskan dalam Al-Quran, itu posisi susu sapi itu antara kotoran dan darah. Deket banget tuh, Pak. Kalau bocor dikit racunan gitu. Antara kotoran dan darah. Tapi kemudian kita konsumsi, jadi sehatlah kita. Ya. Sapi yang setiap hari mau cari rumput untuk dikonsumsi, dia sendiri nggak pernah, Pak, nggak pernah minum susunya. Pernah nggak, Pak? Ada gitu sapi atau kambing makan susu sendiri, ada nggak, Pak? Tapi ada manusia minum susu sendiri, ada, Pak, ya? Asep ketawa. Itulah manusia. Tapi lagi-lagi hawa, keinginan, hasrat, kemauan untuk memakan rumput, memakan daging, minum susu dan madu yang dihasilkan oleh lebah. Sementara lebah sendiri nggak makan madu, tapi madunya kita makan. Padahal itu lebah itu, ya Allah, sehari dari pagi sampai sore dia keluar cari saripati bunga kan, kemudian menjadi madu. Yang minum siapa? Manusia. Insyaallah. Lagi-lagi ini Allah takdirkan dalam rangka memfasilitasi makhluk yang dimuliakan,
makhluk yang diistimewakan, yaitu manusia, keturunan Adam alaihis salam. Ini kadang kita harus mencoba untuk berpikir jauh tentang kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, bahkan benda-benda langit yang besar, mataharikah itu, bumikah itu, bintang-bintangkah itu, Allah dalam banyak ayat mengatakan sakhkhara lakum, Allah tundukkan itu semuanya. Maksudnya ditundukkan apa? Bisa memberikan manfaat lebih untuk kita, dan bahkan al-fulka, bahtera yang besar yang beratnya sekian ton itu bisa ditundukkan oleh manusia dengan kemampuan ilmunya. Silakan baca dalam surat Ibrahim misalnya ayat 33, ayat 32, ayat 34 ketika Allah berfirman وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ. Allah tundukkan bahtera itu sehingga dia bisa berjalan di atas lautan. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ. Dan kami tundukkan untuk kalian itu sungai yang deras, yang lebar. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. Kami tundukkan untuk kalian asy-syamsa, matahari, wal qamar, dan juga bulan. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Dan kami tundukkan untuk kalian malam juga siang. Di bahasanya sakhkhara lakum, Allah tundukkan. Ya Allah. Lagi-lagi untuk apa? Untuk manusia. Maka lanjutan ayat itu apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ayat ini menarik. Surat Ibrahim ayat 33, ayat 32, 34 sampai 35. Apa kata Allah? Wa atakum, aku berikan itu untuk kalian semua. Masya Allah. Min kulli ma sa'altumuh, apa yang kalian butuhkan, yang kalian perlukan, aku kasih untuk kalian. Dan sedikit disindir sama Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nih apa yang Allah udah berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Insyaallah. Dan lihat lanjutan ayat itu, innal insana ladzalumun kafar. Tetapi manusia itu cenderung zalim. Dia berbuat aniaya, melampaui batas, kafar, dan dia ingkar kepada Tuhan. Ya Allah. Sekali lagi, selain manusia, makhluk ciptaan Allah diciptakan, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi kebutuhan penunjang untuk memuliakan makhluk yang namanya manusia. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, walau secara penciptaan kita ini, manusia ini, buat Allah sangat kecil, sangat sederhana. Buat Allah ciptaan manusia ini, penciptaan manusia ini sebetulnya remeh. Ada yang lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Apa? Yaitu penciptaan langit dan bumi. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, la khalqus samawat wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Surat Ghafir ayat 51 ya. Nanti lihat. Apa artinya? Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih kompleks, lebih problematik, dan lebih besar daripada sekedar menciptakan manusia. Walakin, tetapi aktsarun nas, kebanyakan manusia nggak mikir tentang itu, nggak banyak tahu. Jadi buat Allah kita ini nih kecil banget, Pak.
Ya, tapi yang kecil ini justru dimuliakan gitu. Sehingga penciptaan yang besar itu diciptakan untuk membesarkan yang kecil dan memuliakan yang kecil kita ini. Insya Allah. Ini kita duduk tenang kayak begini Pak. Apakah tenangnya kita di masjid ini berarti tidak ada pergerakan dalam bumi ini? Nggak ada. Nggak mungkin Pak. Ini tenang begini seperti tidak ada gerakan, itu karena kecilnya kita. Padahal bumi kita ini bergerak terus. Planet bumi ini berjalan terus pada garis edarnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan ya, bergerak pada garis edarnya. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami takdirkan manazil, garis edarnya, hatta adakal urjunil qadim, sehingga ketika ia kembali pada garis awal, muter lagi nih bulan dan gak pernah berhenti. Maka logiknya adalah matahari berjalan pun kemudian bulan juga bergerak, maka planet bumi pun juga bergerak Pak. Cuman gak kerasa Pak, gak kerasa Pak. Ini tenang-tenang aja nih ya. Kenapa gak kerasa? Lagi-lagi karena kecilnya kita dan besarnya bumi. Kalau bumi aja besar, bagaimana dengan matahari? Kalau matahari aja besar, bagaimana dengan lapisan langit yang jumlahnya 7? Yang galaksi itu jumlahnya tidak hanya galaksi Bima Sakti, tapi galaksi-galaksi yang lain. Mungkin itulah kadang Allah perlu ngejewer kita Pak. Perlu ngingetin kita dengan apa? Dengan gempa. Dengan gempa Pak. Gempa itu kan sebetulnya bergesernya lempeng bumi kan di bawah nih Pak. Sedikit aja Pak, geser doang Pak. Tidak sampai pecah gitu bumi ini. Hanya bergeser lempeng bumi di jalur Merapi yang ada di dunia ini. Ya. Ini rutin betul dari Sumatera, Sinabung, terus gunung apa di Padang itu, Bengkulu sering tuh langganan tuh. Jalurnya itu lempengannya itu ke Krakatau, nanti lempengannya ke Jawa Barat Selatan, lempengannya nyambung ke Merapi di Jogja, terus lempengannya mulai ke Semeru, terus ke sana tuh Pak. Ini kan lempengmu bergeser sedikit. Mungkin ini kali maksud Allah menjewer kita. Kamu itu berada di planet yang sebetulnya bergerak, pergerakannya luar biasa, tapi Allah ciptakan di balik pergerakannya yang kuat ini menghasilkan daya gravitasi yang menahan kalian sehingga tidak mengawang-awang di angkasa. Masya Allah. Pantes kalau Rasul itu pagi sore itu doa apa? Doa asbahna kalau pagi, kalau sore amsayna wa amsal, dan selanjutnya. Itu menunjukkan betapa Rasulullah itu tahu betul keagungan, kebesaran, dan juga kemaha kasihan Allah di dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi, itu semuanya Allah tundukkan, Allah jinakkan untuk apa? Untuk memuliakan dan memfasilitasi makhluk yang istimewa yang bernama manusia ini. Maka kalau hewan nurut Pak kepada kita, kita kendalikan kan. Kalau binatang itu apa yang dia hasilkan, apa yang ada pada dia bisa kita nikmati ya, taat kepada kita, nurut sama kita, maka pertanyaan berikutnya, kita ini nurutnya kepada siapa gitu? Kan gak mungkin kepada binatang, kan gak mungkin pada malaikat, orang malaikat hormat sama kita, kan gak pada jin. Jin itu juga punya perintah untuk beribadah kepada Allah. Kita juga gak mungkin taat kepada yang lebih bawah dari kita. Pertanyaan, terus kita taat kepada siapa? Terus kita tunduknya sama siapa? Kalau hewan tunduk kepada kita, dan benda-benda langit ini ditundukkan oleh Allah untuk memfasilitasi kita. Terus kita ini sebagai makhluk tunduk ke siapa? Kita ini nurutnya sama siapa? Maka tidak ada pilihan
ketundukan kita adalah kepada yang telah menundukkan semuanya untuk memuliakan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Endingnya di situ, Pak. Poinnya di situ. Maka Allah ketika bicara tentang kesyirikan, tentang kekafiran dalam Al-Quran, itu keras sekali ayatnya. Ya. Ketika bicara tentang keesaan Allah, itu keras sekali. Bahkan dalam surat Maryam Allah berfirman, takadus samawat yatafattarna. Hampir saja langit itu pecah dan bumi itu belah ketika ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Keras sekali. Itu artinya apa? Jangan pernah syirik kepada Allah. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah itu punya kawan, punya teman, punya keturunan. Karena sesuatu yang memiliki kawan, sesuatu yang memiliki keturunan menunjukkan kelemahan dirinya. Saya punya istri, Pak. Kenapa saya punya istri? Saya tahu saya lemah, Pak. Kalau sendirian nggak kuat juga. Saya punya anak. Karena saya punya anak, berarti saya lemah. Karena di saat saya tua, saya butuh ada yang memapah lah, ada yang kasih makan. Saya punya anak karena saya lemah. Bapak-bapak ini punya anak, punya istri, berarti bapak lemah. Dan bapak-bapak nih punya kawan kanan kiri, depan belakang, berarti kita adalah lemah karena kita berhajat sama orang, karena kita butuh sama orang. Orang stres, Pak, kalau sendirian, Pak. Ya, walaupun segalanya punya, fasilitas lengkap, tapi sendirian, bahagia nggak dia? Enggak, Pak. Itu menunjukkan bahwa kita itu butuh orang. Kita itu butuh teman, butuh mitra. Sesuatu yang membutuhkan orang lain menunjukkan kelemahannya. Apakah Allah punya teman? Tidak. Apakah Allah punya keturunan? Tidak. Tegas dalam Al-Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan diperanakan, dan tidak ada yang setara semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang berbahagia, ini udah masuk ini belum? Udah? 2 menit lagi masuk suruh. Jadi kembali ke bangunan pemikiran awal bahwa kita dimuliakan, Pak. Ya. Termasuk kita lahir ke dunia, kita sekarang ini menjadi makhluk dunia, itu karena kita adalah orang yang terpilih dan teristimewa serta terseleksi dengan benar, baik. Karena kalau tidak terseleksi, tidak terpilih, kita adalah orang-orang yang tidak menjadi manusia dan jadinya sampah ketika proses pembibitan itu ada. Ya, ketika dipancarkan air ke ovum seorang wanita, itu kan tidak semuanya jadi anak manusia, Pak. Yang ditangkap oleh indung telur hanya satu, yang lainnya jadi sampah, yang lainnya jadi nggak bernilai, yang lainnya jadi mati semua. Satu yang hidup, satu yang ditangkap jadi anak manusia. Nah, satu itu adalah Pak Irfan. Satu itu ya saya. Satu itu ya bapak-bapak semuanya nih. Yang lain adalah sampah. Berarti kehormatan, kemuliaan, dan pilihan itu jatuh kepada kita. Lah terus sudah jadi manusia, kita kok kayak bingung mau ngapain hidup ini. Udah jadi manusia nih, kok nggak sungguh-sungguh gitu menjalani hidup ini dengan baik. Tanyakan pada diri kita, kita ini hidup untuk apa sih? Emang hidup kita hanya untuk makan doang? Makan, kawin, mati, begitu aja? Ya Allah, itu mah hewan juga iya kali. Hewan itu lahir, kawin, udah gitu mati, itu hewan namanya. Maka bukan untuk itu kita dilahirkan, bukan untuk itu kita ditakdirkan hidup, tapi untuk satu tujuan yang mulia, yaitu taat, menghamba, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah difasilitasi oleh Allah, semua sudah dimudahkan dan ditundukkan makhluk ini untuk menjamu manusia. Maka ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita tahu diri, Pak, bahwa kelemahan
milik kita. Ketidaksempurnaan adalah sifat manusia. Maka di situ pula Allah memaklumi amaliyah manusia, akan memaafkan segala kekurangan manusia. Yang penting itu adalah di dalam kekurangan, di dalam ketidaksempurnaan, dia terus beristighfar, minta maaf sama Allah. Jangan mencari pembenaran, jangan cari alasan, tapi katakan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini banyak salah, saya ini banyak hilaf, saya ini sering lalai. Kalau bukan karena rahmat-Mu, kalau bukan karena Engkau ampuni, rugi saya. Jadi sikap merendah, mengaku, menyadari kesalahan itu penting daripada mencari pembenaran, cari alasan untuk mengatakan saya tidak salah loh, saya ini ya itu nggak sengaja aja sih. Kita paling kesal juga sama orang yang suka cari alasan. Sementara Allah mengajarkan satu sikap dari seorang manusia, mengakui dirinya, menyadari dirinya kadang melakukan kesalahan dan kealpaan dalam hidup ini. Dan itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya kita adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Maka karena kita dimuliakan, dispesialkan oleh Allah, maka apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan, kita taati, kita jalani. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang beriman akan mengatakan, ya Rabb, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat, ghufranak, ampunanmu, wa ilaikal masir, kepadamu kami akan kembali. Saya kira itu demikian apa yang disampaikan. Ada pertanyaan? Persilahkan. Kan baik, Pak. Ya. Saya mau tanya sebelum itu, kalau nggak saya tanya. Ya sudah kemarin di awal kajian kita dibuka dengan surat Al-Jin nih. Nah ini sekarang lagi viral fenomena yang terkait Vina Cirebon gitu. Seberapa kita bisa atau batasan-batasan yang diperbolehkan untuk mempercayai, walau kasus ini kan di-trigger dengan dari film, tapi ini rame dan mudah-mudahan ketemu ya, maksudnya yang jahat benar-benar kita singkirkan dan dihukum. Itu satu, yang pertama. Terus yang kedua, saya tertrigger dari Quran surah dari Al-Baqarah yang dibaca. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di surat Al-Baqarah itu kan menyinggung dari awal ya, alif lam mim dzalika al-kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ayat 5 ayat yang pertama ngomongin orang-orang beriman. 2 ayat berikutnya adalah ngomongin orang-orang kafir. Dan ayat selanjutnya sampai ayat 20 kalau salah itu ngomongin orang-orang munafik. Nah ini ada tanda sesuatu yang pasti, ada sesuatu yang Allah ingin menyampaikan bahwa ini yang harus kita concern, yang sedikit, yang banyak. Mungkin Ustaz ada pencerahan terkait ini. Ya, baik. Yang pertama ya, kasus Vina. Sayangnya saya tuh nggak ngikutin itu. Betul, saya nggak ngikutin, Pak. Ada running text-nya aja gitu kan, kasus Vina gitu. Tapi detailnya gimana saya nggak tahu gitu. Harus saya katakan itu pertama. Tapi oke, saya menjawab yang jinnya tadi itu. Nah, kalau jin tadi ayatnya sudah kita dengarkan, dan ini surat yang jin sendiri bercerita tentang dirinya. Kan selalu dengan ada wa anna, wa inna, kemudian kunna, artinya kami. Nah, jadi jin bercerita tentang dirinya. Termasuk jin mengatakan kami itu ada juga yang muslim loh, ada juga yang kafir, ada juga yang soleh, ada juga yang salah. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita bisa memposisikan diri dengan jin supaya kita tidak tersesat karenanya.
Ada dalam ayat 6-nya kan Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Itu ada kata jin yang bilang nih, Pak. Ya. Sayangnya kita nggak bisa menghadirkan jin. Ayat aja kita baca. Kata jin nih, ada sekelompok manusia, ya, laki-laki dari manusia yang minta perlindungan, minta bantuan kepada jin. Terus fazaduhum rahaqa, yang ada tambah dosa dia. Tambah dosa. Gitu. Kenapa? Ketika manusia minta perlindungan kepada jin, sebetulnya kaitannya dengan tema kita, dia lupa bahwa manusia itu mulia. Ketika minta bantuan berarti dia sedang merendahkan diri. Gitu. Hanya dua makhluk kan yang disuruh beribadah, jin dan manusia. Loh, kita kok minta bantuan dia? Berarti kita rendah. Nah, tapi apakah kita nggak boleh berinteraksi dengan jin? Nah, ini pertanyaan ini. Apakah boleh? Apakah nggak bisa? Bisa, Pak. Cuma ngapain? Karena ternyata jin yang muslim, jin yang beriman, dia juga sibuk dengan ibadahnya kepada Allah gitu. Termasuk orang manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, dia itu akan sibuk mikirin dirinya, ini gimana persiapan saya untuk Allah. Sehingga karena sibuk mikirin dirinya, lupa mikirin orang lain gitu. Jadi kalau ada interaksi dengan jin, maka apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa kepentingannya? Kita mau ditolong. Orang jin sendiri juga memiliki kelemahan. Gitu. Jadi absurd lah kalau orang bilang, wah saya butuh jin. Kita udah dimuliakan loh. Ya. Kapan kemudian berinteraksi dengan jin itu menjadi syirik, menjadi sesat, menjadi salah? Ya ketika kemudian kita mengemis-ngemis, merendahkan diri, minta bantuan jin yang kita yakini dia makhluk gaib, dengan kegoibannya kita anggap itu sebuah kelebihan, padahal itu sebetulnya kekurangan. Ya. Terus akhirnya kita dikendalikan oleh jin, disuruh-suruh. Kan kalau kita membudakkan diri, merendahkan diri, berarti kan kita siap disuruh-suruh, siap diatur sama jin. Lah jin yang ada ini syukur kalau ketemu jin yang muslim. Kalau ketemu jin yang munafik, apa kita nggak dikerjain sama jin juga? Apalagi kalau ketemunya jin kafir, Pak. Kita disuruh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama kayak manusia. Tadi Pak Irfan cerita, ketika masuk surat Al-Baqarah, di awal Allah sudah memetakan nih, manusia ini menjadi 3 kan, muttaqin 1-5, kafir 6-7, 8-20 itu tentang orang munafik. Itu kan Allah udah menjelaskan nih, manusia itu nih terbagi 3 nih. Kelompok besar pertama orang muttaqin, kelompok besar kedua orang kafir. Nah, antara keduanya itu namanya munafik. Jin juga sama, Pak. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada juga yang munafik. Nah, yang munafik yang iseng-iseng biasanya, ya kan? Ya, orang yang suka apa namanya ya? Yang nggak ada kerjaan, Pak. Ada orang lewat, jin juga sama tuh, Pak. Ada orang lewat, dia masuk, kesurupan lah orang kan? Berarti lagi iseng dia, Pak. Jadi kalau ada kita nih siapa gitu, tiba-tiba kesurupan, itu ada jin yang iseng itu. Nggak ada kerjaan dia, sama kayak manusia nggak ada kerjaan nih, yang nganggur dia, orang diisengin sama dia. Kira-kira gitu. Jadi menjadi salah, menjadi kemudian syirik ketika kita menghamba-hamba, mengiba-iba, merendahkan diri, menjadi budak dia, sehingga kita diatur sama dia. Maka katakan bahwa ya Anda makhluk, saya makhluk, saya beribadah, Anda juga beribadah, masing-masing saja. Yang seringkali terjadi, kita nih masuk ke satu wilayah gelap, kemudian sepi, kita kadang merendahkan diri. Apa kata manusia? Permisi, ini ada anak bagong. Coba, anak bagong, kita bilang anak bagong. Tahu bagong, Pak? Kita menghinakan diri dengan mengatakan anak bagong. Kata jin, nah ini dia, saya kerjain nih kayak gini nih. Kan gitu jadinya, Pak.
Padahal nggak diajarkan sama Nabi kan. Kalau kita melewati satu tempat, apalagi kuburan, bukan merendah-rendah gitu. Kita bilang apa? Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin, atau ya ahlal kubur antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahikun. Kita harus tampil sama dengan dia, Pak. Jangan merendah-rendah. Karena sifat yang terlalu takut, terlalu cemas dan merasa rendah itu jadi pintu masuk jin ngerjain kita, Pak. Maka saya punya saudara, Pak. Ada jangan kuburan itu ya. Nanti kamu masukkan setan, masukkan jin. Dia tantang, Pak. Dia tuh tidur di kuburan itu, Pak. Dia tidur di kuburan itu, Pak. Enggak terjadi apa-apa tuh. Sementara yang sebelumnya, karena dia udah takut dari awal, udah merasa, waduh, saya ini akan begini. Kena benar, Pak. Jadi hanya dengan keberanian dan keyakinan, maka jin tidak akan mempengaruhi kita. Nah, yang sering terjadi dan kita menjadi budaknya dia ketika kita merendahkan diri kita. Ini kata jin, Pak Irfan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi ya, yang munafik, masalah mukmin, muttaqin dan kafir. Jadi menjadi muttaqin adalah tujuan kita dan kita sedang ke sana. Menjadi kafir tentu bukan pilihan, karena Allah katakan kalau udah kafir maka disimbolkan dengan huruf lam ya. Karena alif Al-Baqarah itu ada fawatihus suwar, pembuka surat kan, alif, lam dan mim. Itu kata para ahli tafsir dari kalangan tasawuf mengatakan itu simbol dari 3 kelompok manusia tadi. Muttaqin, kafir dan munafik. Orang muttaqin itu seperti alif, lurus, tegak, komitmen, teguh pendirian, enggak neka-neko. Itu seperti huruf alif. Sementara orang kafir ayat 6 dan 7 itu seperti huruf lam. Lam itu awalnya lurus, kemudian balik dia. Orang kafir itu balik, berpaling dia, Pak. Dia mengingkari dan tidak mau lurus mengikuti kebenaran. Itulah orang kafir disimbolkan dengan huruf lam. Sementara huruf mim itu menggambarkan orang yang ketiga, kelompok ketiga, orang munafik. Mim itu bulat, tengahnya bolong. Itu orang munafik. Nasihatin telinga kanan, keluar telinga kiri. Oportunis dia. Kalau baik itu menguntungkan, wah dia seperti orang yang sangat setia. Tapi ketika menjadi berteman orang seseorang yang soleh ini merugikan, dia mau menebarkan fitnah di mana-mana. Menariknya lagi, orang bertakwa hanya 5 ayat, orang kafir 2 ayat. Sementara orang munafik berapa tuh? Dari 8 sampai 20. Berarti gambaran kehidupan hari ini banyak orang munafik hari ini. Ya. Banyak orang munafik hari ini, dan itu bisa terjadi kepada kita orang Islam yang secara akidah sudah menyatakan keimanan, tapi watak dan sifatnya masih mewarisi sifat orang munafik. Nauzubillah, naudzubillah. Kira-kira gitu Pak Irfan. Ada lagi kira-kira? Cukup ya? Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita tetap pada jalan yang benar, dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tutup taklim kita dengan menutup kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.